perkara yang tak dapat ku mengerti harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, selamat berbakti atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di sini maupun yang mengikuti siaran langsung internet, siaran tunda, kaset dan DVD di dalam negeri maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita akan mengawali pujian dari nyanyian tambahan 86, Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Sudah di atas kembali, dan saya undang kita sama-sama berdiri. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku serahkan di kaki-Mu, Allah peliharaku. Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Dan di atas kembali, doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki Allah peliharaku.
bahkan membuka pintu surga bagi kami. Kau memberikan kehormatan, kemuliaan selama-lamanya bagi kami semua Tuhan. Oh teristimewa lewat ibadah pelayanan pada saat ini, apapun keadaan kami Tuhan, terpuruk apapun, kesulitan apapun, kami percaya Tuhan mampu membukakan pintu bagi kami sampai keberhasilan, sampai kehormatan, kemuliaan kekal selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan pemurah-Mu. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat Tuhan, kaum muda remaja baik di sini, W4 Surabaya, Suprapto, ABC Medan, Patra Kuningan 14, Jakarta, dalam negeri, luar negeri, semua bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian, memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih syukur kepada saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi baik di sini Surabaya, Medan, Jakarta, lindungi dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka mara bahaya, tiba dengan selamat sehat untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung yang dipakai, kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, peralatan di sini Medan, Surabaya, Jakarta, di mana-mana semua lindungi dengan darah. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kembali saya ucapkan selamat sore. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, maupun baik di Medan maupun di Jakarta. Tidak lupa kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengawali pujian kita dari lagu Kor Kaum Muda, Mari Bersaksi. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari? Masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar, suci dan murni. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Dari atas membarai bersama kita bangkit diri. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari? Masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar, suci dan murni. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Mari bersaksi, mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Puji
Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah dalam menghadapi dunia akhir zaman ini yang penuh dengan kegelapan, tugas kita sebagai gereja Tuhan bisa menjadi terang bagi dunia ini. Biarlah kita bisa bersaksi dan mengundang kehidupan yang berarti lesu, yang berbeban berat, yang punya masalah, yang haus untuk semua datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan keregaan, ketenangan, kepuasan, kebahagiaan, semua menjadi enak dan ringan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani 291 yang berarti lesu. Dengan kita bangkit berdiri. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-ku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu yang mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dan kembali yang berletih lesu, yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-ku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru. Sekali lagi. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan bagaimana Tuhan sudah berbelas kasihan untuk menolong kita, menyaksikan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan atas kehidupan kita lewat kuasa firman-Nya. Sekecil apapun pertolongan Tuhan, biarlah bisa disaksikan, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Jiwaku Haus Akan Kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan
akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu gantungi di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selama. Dari atas kembali, jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu gantungi di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu gantungi di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Puji Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, Kasih Pasti Lemah Lembut, dan saya undang vokal group untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Dari atas kembali. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
tak pernah ku pahami sebelumnya. Ku percayakan segenap hidupku ke dalam tangan kasih-Mu. Kau korbankan hidupku, Kau jadikan berharga oleh darah-Mu. Ku terkagum atas semua jalan-Mu yang tak pernah ku pahami sebelumnya. Ku percayakan masa depanku ke dalam tangan kasih-Mu. Bila ku melihat karya penyucian-Mu lewat suara firman-Mu, hidupku yang tak layak Kau jadikan berguna sebagai alat-Mu. Ku terkagum atas semua jalan-Mu yang tak pernah ku pahami sebelumnya. Ku percayakan masa depanku ke dalam tangan kasih-Mu. Ku terkagum atas semua jalan-Mu yang tak pernah ku pahami sebelumnya. Ku percayakan segenap hidupku ke dalam tangan kasih-Mu. Puji Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian Tambal nomor 12, Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Dari atas kembali, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, segenap kehidupan kita untuk menerima firman pengajaran yang benar, kabar mempelai yang menyucikan dan membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, untuk masuk perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai, sampai masuk kerajaan 1000 tahun damai, sampai masuk kerajaan surga yang kekal kita dimiliki Tuhan selama-lamanya. Dengan kita akan menyanyikan lagu dari Psalm nomor 1, Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang dipanggil pada perjamuan pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Kita sama-sama bangkit berdiri. Inilah firman Allah yang benar. Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya akan kepada Bapak Gembala. Ku merindu untuk dijadikan berbahagialah Tuhan. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Terimalah. Terimalah kuasa penyuciannya, kau kan bahagia. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu Ku merindu untuk dijadikan
Kami mengakui banyak cacat celah kekurangan kami. Tuhan, dosa-dosa kami jauh dari kesempurnaan. Tetapi Engkau mengetahui kerinduan hati kami bersama Tuhan. Kami rindu untuk menjadi mempelai-Mu yang sempurna. Itu sebabnya kami rindu juga akan penyucian oleh firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman yang mampu menolong kami, menghibur kami, menyucikan kami, sampai menyempurnakan kami semua. Nyatakan di tengah kami, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, juga dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, dan kami sampai menyempurnakan kami, dan kami tidak akan ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan masa depan, pekerjaan, studi, masalah-masalah, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memeluk kami, Engkau yang memberi jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selamanya. Berikan hati yang sabar, menunggu waktu Tuhan, penyerahan sepenuh kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasih bagi kami. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, satu penyembahan benar, mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal 14 masih ayat 7 sampai 11. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ayat 7-8, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu jangan mengundang engkau dan dia jangan datang, dan supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ini tentang pesta perkawinan, saja, atau nikah yang berpesta. Kalau pesta perkawinan hanya 1 hari, mungkin ada yang 2 hari, mungkin anak raja 7 hari, ya. Nah, tetapi dalam arti rohani ini nikah yang berpesta, menikah dan merasakan suasana pesta. Ya,
selalu merasa suasana pesta, suasana kebahagiaan surga sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tapi pada Sabtu yang lalu kita mendengar kenyataan yang ada, banyak nikah yang gagal ya, daripada yang berbahagia. Ini hati-hati. Banyak nikah yang gagal daripada yang berbahagia. Korban perang satu bisa dihitung korbannya. Korban perang dunia bisa, dunia kedua bisa dihitung sampai jenderalnya berapa. Tapi korban nikah yang hancur itu tidak bisa dihitung. Dari istana raja sampai kolong jembatan, banyak nikah-nikah yang hancur, penderitaan sampai kebinasaan. Sampai kebinasaan. Nah, kita belajar syarat supaya nikah berpesta bahagia. Nah, kalau diumumkan syarat supaya kehidupan kita bahagia, syarat supaya nikah berpesta atau nikah bahagia, syarat supaya kehidupan kita berpesta atau bahagia, bukan pesta dunia, tapi kebahagiaan surga. Ya, pada yang Sabtu lalu kita sudah mendengar ayat 7 ya, dan ayat 8, ya jangan menjadi, harus merendahkan diri dan jangan menjadi tamu kehormatan, harus melayani dalam nikah. Ya, dalam nikah jangan jadi tamu kehormatan, ya merasa hebat dan lain-lain. Bukan itu. Ya, dan sekarang syarat nikah berpesta atau berbahagia, syarat nikah berpesta atau bahagia yaitu jangan mencari kehormatan dan kemuliaan secara duniawi. Itu kalau nikah mau berpesta, mau bahagia, jangan mencari kehormatan dan kemuliaan duniawi secara dunia. Apalagi di tempat yang tidak sepatutnya. Biasanya dia duduk paling belakang, tamu undangan paling belakang, dia mau duduk paling depan, tidak sepatutnya. Nah, itu jangan mencari kehormatan, kemuliaan secara dunia atau duniawi, secara duniawi dari manusia, secara duniawi saja itu dari manusia kehormatan kemuliaan itu. Apalagi di tempat yang tidak sepatutnya. Nah, itu kita pelajari di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Ini tabiatnya antikris. Selalu cari kehormatan kemuliaan dunia. Ya, itu antikris. Jangan kamu 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, itu antikris. Manusia durhaka. Apa sifatnya? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah. Mestinya ya di bait Allah, di takhta Allah itu Tuhan yang duduk. Antikris mau duduk di tempat yang tidak sepatutnya. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi tabiat manusia durhaka atau antikris, tabiat manusia durhaka atau antikris suka mencari kehormatan, kemuliaan duniawi. Itu antikris. Tabiatnya manusia durhaka atau antikris yaitu suka mencari kehormatan dan kemuliaan duniawi, terlebih di tempat yang tidak sepatutnya. Takhta Allah mau dia duduki, mau jadi Allah, tidak sepatutnya. Nah, itu seperti tadi tamu yang mestinya mungkin bangku yang di tengah dan lain-lain, bukan keluarga, bukan apa, mungkin sudah diatur itu mau duduk paling depan. Nah, ini tidak sepatutnya. Itu semoga kita bisa. Jadi jika di dalam nikah, baik sebagai suami, istri, anak, baik di dalam, jadi jika dalam nikah, dalam ibadah, dalam segala hal, kita suka mencari kehormatan dan kemuliaan duniawi, maka
kita mempunyai tabiat dari antikris. Nah, kita mempunyai tabiat dari antikris. Tabiat seperti antikris. Ya, tabiat seperti antikris. Dan pada akhirnya nanti akan menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan kita mencari kehormatan, kemuliaan di dunia. Ya, itu tabiatnya antikris, kejar sampai tempat yang tidak sepatutnya. Nah, ya, contohnya dalam rumah tangga. Tadi ini perkawinan rumah tangga. Dalam rumah tangga, ya, suami kepala dari istri, ya, suami kepala dari istri, ya, kepala dari istri. Nah, kalau suami adalah kepala dari istri, ya, memutuskan segala sesuatu dalam rumah tangga berdasarkan kepala itu memutuskan segala sesuatu dalam rumah berdasarkan ada kepalanya lagi, itulah Yesus, berdasarkan firman pengajar benar, berdasarkan ya, kehendak Tuhan, firman pengajar benar. Tapi banyak kali suami mencari kehormatan, kemuliaan yang tidak pada tempatnya di rumah tangga ini. Mau berkuasa, mau ini, sehingga dia sewenang-wenang terhadap istri dan sewenang-wenang terhadap istri anak, tidak sesuai pengajar. Ya, aku mau begini, mau apa? Nah, itu namanya mencari kemuliaan, kehormatan di tempat yang tidak sepatutnya. Mestinya dia memutuskan segala sesuatu berdasarkan firman, berdasarkan kasih. Dia harus mengasihi istri. Tapi karena dia ambisi mencari kehormatan, kemuliaan di rumah tangga, maka dia menjadi sewenang-wenang, kasar, tidak sesuai firman, supaya dia menjadi terhormat di rumah tangga. Nah begitu seringkali. Nah, istri juga, istri seharusnya tunduk kepada suami. Tapi seringkali istri mau cari kehormatan, kemuliaan dalam rumah tangga, saudara, itu di tempat yang tidak sepatutnya. Yaitu istri mau jadi kepala. Istri mau jadi kepala, mengajar, memerintah laki-laki, melawan laki-laki suami, mengajar, memerintah suami, melawan suami. Nah itu istri. Banyak ngomel, bersungut. Nah ini mau kehormatan dia, mau kemuliaan duniawi di tempat yang tidak sepatutnya. Mestinya dia tunduk, tapi dia tidak mau. Ya, nah ini anak-anak juga tidak taat pada orang tua, melawan orang tua. Nah, itu sama, mencari kehormatan, kemuliaan secara jasmani, secara dunia di tempat yang tidak sepatutnya. Mestinya anak-anak taat, tunduk pada orang. Dia merasa aku lebih terhormat, aku ini melawan orang. Nah, begitu. Ini salah satu contoh dalam nikah. Ini, kalau itu terjadi, nikah itu tidak akan bahagia. Nikah itu dalam kehancuran, penderitaan, bahkan mengarah kepada antikris. Nikah yang mengarah kepada antikris dan dibinasakan. Nah, itu ya, juga dalam segala hal. Nah, mari dalam segala hal, di mana, di sekolah, di mana, dalam segala hal kita jangan mencari kehormatan, kemuliaan secara dunia sampai ya, di tempat yang tidak sepatutnya, atau istilah yang lebih tegas sampai menghalalkan segala cara. Nah, itu mengarah kepada antikris. Nah, yang benar, oleh sebab itu kita harus berusaha untuk mencari ya, kehormatan, kemuliaan dari Tuhan, dari surga. Ini yang betul. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Nah, yang benar, mari oleh sebab itu kita harus selalu berusaha untuk mencari kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan, dari surga. Ya, kemuliaan, kehormatan, kemuliaan surga. Nah ini 1 Samuel 2 ayat 8. 1 Samuel 2 ayat 8. Bisa ya ini ya. Nah, kalau kemuliaan, kehormatan surga kita dapatkan, ya yang di dunia Tuhan berikan. Tapi tidak menghalalkan segala cara, tidak memaksakan diri seperti antikris, tidak perlu. Saudara, yang surga dulu dicari. Tenang aja saudara.
di dunia ini tenang saja, sabar saja, berusaha tetap. Tapi mari cari kehormatan, kemuliaan surga. Kalau yang cuma duniawi, yang sirna itu, yang musnah, ya Tuhan berikan. Kalau yang surga kita dapatkan, yang dunia Tuhan berikan. Itu hanya bonus saja, bukan itu yang dicari. Seringkali itu yang dicari dunia sampai menghilangkan surga kita, itu yang bahaya. Sampai menjadi antikris, jangan. Ya, Tuhan tolong kita. 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Nah ini makanya saya tadi bilang sabar aja. Orang hina ya seperti debu, ini tidak ada arti, tidak ada apa-apa. Dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Orang miskin untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Loh. Nah ini ada kehormatan, kemuliaan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi Tuhan sanggup memberikan kehormatan, kemuliaan surga lebih dahulu. Kepada kita kemuliaan surga, kepada kehidupan yang paling hina, tidak berharga, tidak berharga. Ya, jadi kehormatan, memberi kehormatan, kemuliaan surga sampai bukan cuma yang tak berharga, yang pinter, yang berharga juga bisa. Sampai kepada kehidupan yang paling hina, yang tidak berharga di mata manusia. Tuhan bisa angkat. Ya, Tuhan bisa angkat. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, Tuhan tolong. Ayo sungguh-sungguh. Ya, kalau Tuhan bisa memberikan kehormatan, kemuliaan surgawi kepada kita, maka Tuhan juga kepada orang yang paling hina, paling berdosa, maka Tuhan juga bisa memberikan kehormatan, kemuliaan secara duniawi, secara jasmani selama hidup di dunia ini kepada kita semua. Kepada kita semua. Yang surga dulu, baru yang dunia itu akan menjadi bonus saja, akan mengikuti. Jangan dibalik. Seringkali kita mengejar yang dunia sampai yang surga, yang rohani kita buang. Nah itu sama dengan antikris di tempat tidak sepatutnya. Di tempat yang tidak sepatutnya, ya ambisi di tempat yang tidak sepatutnya. Ya, semoga kita bisa. Tuhan tolong kita semua. Yang penting ayo, yang jasmani berusaha, kuliah berusaha, sekolah, kerja, ya, yang baru mulai kerja, merintis mungkin ya harus sabar, harus sabar. Tapi jangan lupa kerja keras, sabar, ditambah nomor 1 carilah kehormatan, kemuliaan surga dulu. Kalau itu kita dapatkan, yang dunia itu di luar pikiran, di luar pikiran. Ya, saya dulu selalu matematika, bangun gereja ini melanjutkan pembangunan matematika, jadi stres, pakai otak, bukan pakai iman. Aduh, ini bayar listrik 5 juta, sudah pasang listrik di depan itu dulu cuma berapa ribu, coba pertama itu 3.000 atau berapa, 5 juta. Ada yang kasih 2,5 juta, sudah kasih 2,5, tinggal 2,5, 3 bulan tidak kuat saya bayar. Sudah saya tidak beli apa-apa, sudah semua uang semua untuk bangunan sudah tidak kuat bayar. Waduh, mulai berpikir, lah ini bangunan ratusan juta, lah 2,5 juta 3 bulan, mulai matematika. 200 juta bagi 3,5 kali 3 bulan, ketemu 10 tahun lebih. Aduh Tuhan, pucat saya. Aduh, tiap pagi di sini Tuhan, gimana? Ini bangunan sudah 4 tahun waktu itu, tidak selesai 4 tahun sudah tangganya sudah kering, sudah mau patah-patah. Saya naik ke atas itu, ada tangganya sudah mau patah-patah, itu tangga yang untuk kerja itu, karena sudah berhenti. Waduh, bagaimana? Itulah pakai otak. Tapi tidak dikira 8 bulan, bulan 4 saya datang, bulan 12 sudah peresmian. Mana bisa? Mana bisa? Nah itu cara Tuhan, makanya cari kehormatan,
Yang jasmani kita usaha, kuliah tetap, kerja, yang masih merintis dan lain-lain, ayo kerja yang sungguh-sungguh. Tapi lebih dari itu cari dulu yang rohani, yang surga. Amin. Maka yang duniawi ditambahkan. Kita salah, kita fokus yang jasmani sampai menghalalkan cara, sampai meninggikan diri di tempat tak sepatutnya saking ambisinya. Tidak bisa, tidak bisa. Baru mau lulus sudah mau wah mau hebat, ya tidak bisa. Rumusnya tidak begitu, ya sabar dulu, sabar. Sampai mau korupsi sudah mau ini, ya tidak bisa. Cari yang surga, yang duniawi. Dah. Ya, setelah itu diuji AC nih juga. Lalu panggil insinyurnya, bagian AC. Wah dia hitung semua, ini belum ada lantai 3, lantai 2 belum ada ini, so, masih belakang sih. Ini belum ada, sana belum ada, masih. Wah hitung. Tahun 98 dulu, Krismon, permulaan krisis moneter, dolar 2.500 jadi 15.000. Dihitung-hitung berapa ratus juta lebih dari bangunan. Wah kecut saya. Tanya kepada jemaat di Surabaya, jemaat calon mertua saya. Mertua saya. Mertua saya. Tanya bagian asli. Tidak dijawab, diketawain. Loh kalau kok baru sekarang? Mestinya yang lalu. Saya bilang dalam hati, kalau kau kasih ya sudah yang lalu. Ini sudah krisis, sudah 3 kali, 6 kali lipat ini asli. Sudah bisa, terlalu mahal. Malah jawabannya begitu. Itu kecut lagi. Sudah tabung. Nah, salah satu tua-tua yang nabung kembalikan ke saya. Pak Wi saja yang pegang. Loh kenapa Ya masih lama itu. Masih lama. Tapi tidak disangka, saya hitung-hitung sendiri. Biar gak ngerti AC, hitung-hitung sendiri. Ini begini aja. Waktu itu kira-kira 10 AC masih. 30 juta. Dalam waktu 2 bulan selesai pasang. Selesai. Begitu cara kerja Tuhan. Tidak bisa, ini jelas 1 Timotius 2. Orang yang hina, orang tiba-tiba diangkat. Bisa Tuhan bekerja. Asal kita cari kehormatan, kemuliaan surga dulu lebih dari itu. Itu dulu. Ya kaum muda, ini rumusnya dari Tuhan. Jangan pakai rumus saya. Stres. Waduh gimana. Cari yang surga. Nah, yang jasmani tetap usaha, saya tidak foya-foya. Semua uang saya kumpulkan, tidak pernah beli baju, tidak pernah beli sepatu, tidak pernah beli ini, saya kumpul. Untuk bangunan, untuk beli AC. Begitu. Tapi nomor 1 cari kehormatan, kemuliaan surga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Maka kemuliaan, kehormatan yang dunia Tuhan sudah sedia. Hanya bonus saja kepada. Nah, sekarang gimana caranya mencari kemuliaan, kehormatan surga? Proses untuk menerima, mencari atau menerima kehormatan, kemuliaan dari Tuhan. Kehormatan, kemuliaan dari Tuhan, surgawi. Ya. Nomor 1, Amsal 13:18. Amsal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Bukan menimpa orang bodoh, orang apa, bukan. Yang menimpa orang yang mengabaikan didikan, teguran, nasihat. Nah, malang dia, hancur dia di dunia sampai binasa seperti Antikris. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ada kehormatan, kemuliaan. Nah ini sistemnya Tuhan beda. Kita merasa, kalau pinter, kalau ini, kalau kaya, kalau ada kehormatan. Belum tentu. Tapi yang betul kalau mengindahkan teguran. Jadi nomor 1, kita harus mengindahkan, menghargai teguran, didikan. Nah, itu firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman.
sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah ini jelas ya. Jadi firman pengajaran itu berisi menyatakan dosa yang salah, menyatakan apa yang dosa, menunjuk apa yang dosa. Itu firman pengajaran berisi menyatakan dosa, menunjuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi, menegur dan menasehati. Itu isinya firman. Nah, sikap kita terhadap firman pengajaran menentukan kita bisa menerima kehormatan, kemuliaan Tuhan atau sebaliknya kehinaan. Tadi itu di Amsal 13:18 itu kemalangan, kemiskinan, cemooh. Ulangi sekali lagi, ulangi saja. Jadi sikap kita terhadap firman pengajaran yang benar menentukan, bukan pandai, kaya, bukan itu saja, bodoh, miskin, bukan itu, tapi sikap terhadap firman pengajaran menentukan apakah kita menerima kehormatan, kemuliaan Tuhan ataukah sebaliknya harus menerima cemooh, dipermalukan sampai bahkan kebinasaan. Sikap terhadap pengajaran benar itu yang menentukan. Makanya saya tidak menutup kemungkinan yang kuliah-kuliah yang baik, kerja-kerja yang baik, tapi sebenarnya yang menentukan sikap terhadap pengajaran. Cuma kita harus sabar, tunggu waktu. Tuhan tidak menipu kita. Saja Tuhan tolong kita. Nah, saja saat firman, sikap yang benar sekarang, sikap yang positif, sikap yang positif, sikapnya. Saat firman pengajaran menunjuk dosa-dosa kita yang tersembunyi, menyatakan atau menunjuk dosa-dosa itu, maka kita harus segera sadar. Kalau sudah ditunjuk, aduh salah ini. Tadinya mungkin kita merasa benar. Ada yang ngajar, oh dusta untuk kebaikan itu enggak apa-apa. Satu jemaat datang pada saya dari jauh. Loh, gembala saya mengajarkan ya, kalau kamu dusta untuk kebaikan ya bagus itu. Ya baik itu. Ya untuk menutupi aib baik itu. Enggak benar. Nah, sekarang firman menunjuk setiap dusta itu dosa. Oh ngerti. Nah sadarlah. Sadar. Jangan keras hati enggak mau sadar. Sadar. Menyesal. Nah, ini melembut. Kita harus melembut, sadar akan dosa. Sadar akan dosa, menyesali dosa, mengakui dosa kepada Tuhan, vertikal kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, begitu sikap positif terhadap pengajaran. Ini yang menentukan kita bisa menerima kehormatan, kemuliaan atau malah cemoohan, dipermalukan sampai hukuman, kebinasaan. Ini sikap terhadap firman. Kemudian tadi saat firman pengajaran menegur. Nah, jadi mungkin kita sudah sadar, ngaku diulangi lagi. Sadar ngaku diulangi lagi. Ditegur firman, keras firman. Saat firman pengajaran menegur tentang dosa-dosa yang diulang-ulangi itu, maka ayo kita melembut, yaitu bertobat, stop. Sudah, bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada bertobat, ya, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Jangan keras hati, malah marah. Jangan merokok. Datang lagi, jangan merokok karena dia masih merokok. Firman datang, diulangi. Karena dosa diulangi, maka firman diulangi. Dan firman lebih keras lagi supaya kita bisa lepas maksudnya Tuhan. Tapi kita keras hati, ngamuk. Sekali lagi om itu bilang jangan merokok, aku enggak masuk lagi. Ya sudah, selamanya lah dia dalam dosa. Selamanya lah dia dalam dosa. Tapi kalau dia masih, Tuhan saya rindu lepas, tapi masih tidak kuat, tolong saya. Satu waktu dia lepas. Begitu. Kalau firman menegur, ayo terima saja untuk bertobat. Stop dosa, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian baru
firman pengajaran menasehati. Nah, kita terima nasihat. Menasehati sama dengan menuntun kita. Firman pengajaran yang benar menasehati kita sama dengan menuntun kita untuk selalu berada di dalam jalan yang benar. Menuntun kita selalu berada di jalan yang benar. Sehingga hidup benar, hidup suci, hidup benar, berada di jalan yang benar, berada di jalan kehendak Tuhan, sehingga kita hidup benar. Terus mau miring, ayo sana. Itu nasihat. Jangan. Mau miring, jangan. Terus lurus. Hidup benar, hidup suci. Nah, Tuhan tolong. Hasilnya dari Amsal 15 ayat 29. Ini proses menerima kehormatan. Terima pengajaran yang benar. Sekalipun sakit bagi daging, terima. Nah, mengaku dosa, bertobat, ditegur, dinasihati, yuk hidup benar. Sudah itu aja. Tuhan itu jauh daripada orang fasik yang berbuat dosa, jauh, jahat. Tapi doa orang benar didengar. Nah, Tuhan menjawab doa-doa kita. Doa dijawab oleh Tuhan. Tuhan ulurkan tangan saja untuk memberikan kehormatan, kemuliaan bagi kita semua. Nah, itu saja 1 Samuel tadi. Kembali ke 1 Samuel saja. 1 Samuel pasal 2 ayat 8 itu puji-pujian Hana. Puji-pujian Hana itu. Nah, kita tahu Hana ini bagaimana? Mendapat apa dulunya? Cemooh dari madunya. Istri kedua suaminya, madu. Ya, nah itu. Oh, begitu madunya mengandung, mandul. Aib itu, aib ini orang aib. Udah dicemooh, dihina. Hana. Tapi dia datang pada Tuhan. Berdoa sampai ditegur Imam Eli. Ya, begitu ya. 1 Samuel 1, ayo baca ayatnya. Mungkin enggak pernah sekolah minggu dulu. Enggak ngerti nih, boleh baca. 1 Samuel 1 ayat 14 sampai 18 dan 20. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku orang mabuk? Loh coba, sudah dia stres, depresi, dicemooh, dihina, stres, depresi. Hana ini, ibu Hana. Lalu datang ke rumah Tuhan, ya dimarahi lagi oleh pendeta. Jangan mabuk kau, dituduh-tuduh. Nah, bayangkan di posisi ibu Hana. Nah, makanya kalau ada kaum muda tersinggung, tersungging, nah janganlah. Ini Hana dalam keadaan stres, datang ibadah, bukan oh bagus, puji Tuhan ya, hebat, bukan. Malah kenapa kok kayak mabuk? Padahal dia berdoa sungguh-sungguh. Kok mabuk? Saya ingat di mana? Di pesawat. Saya berdoa dikira sakit. Pramugarinya lihat terus. Ya, itu pesawat. Saya duduk depan, ada kacanya, dia di situ. Nah, saya kalau di pesawat begitu. Kalau enggak tidur ya doa, baca firman, baca dulu lalu doa. Ya begitulah. Ya kalau sentakan, ya mungkin seperti orang sakit. Dia perhatikan, saya enggak tahu. Akhirnya dia enggak tahan. Datang ke saya, Pak. Kenapa mas? Pak sakit pak? Enggak. Loh ngaku pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kami layani. Enggak, saya enggak sakit. Ya dikira sakit. Untung masih dikira sakit. Ibu Hana dikira mabuk. Mabuk ini di gereja ini. Ya mungkin mabuk dia ini. Begitu. Ibu Hana dikira mabuk. Teruskan ayo. Nah, lepaskan dirimu dari mabuk. Tapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku seorang perempuan susah. Aku sangat susah. Ayo ada kaum muda yang susah. Hari-hari ini, aduh susah. Tidak ada yang bisa diharapkan, susah. Ya, ayo. Anggur atau minuman tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besar cemas. Cemas itu stres, sakit hati. Ya, itu dan seterusnya. Jawab Eli, pergi dengan selamat. Allah Israel memberikan kepadamu engkau yang minta. Sudah itu berkata, biarlah hambamu mendapat belas kasih daripadamu. Lalu keluarlah perempuan, ia mau makan. Tadinya tidak mau sudah. Ia mau makan, mukanya tidak muram lagi, seger lagi.
Ayo kaum muda, masih remaja. Ya, itu kasihan. Segar masa, apalagi masih remaja muda, harus segar kita, ya, muka berseri. Nah, makanya banyak berdoa. Jangan banyak menuntut, jangan banyak mau hebat. Banyak berdoa, merendah, berdoa. Itu terima firman, berdoa. Bisa mendorong kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki. Menamai anak itu Samuel. Lalu Hana tulis puji-pujian Hana 1 Samuel 2 ayat 8 tadi, dia bisa meninggikan orang yang seperti debu tanah liat, orang yang susah bisa mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Amin. Nah, ya ini hasil Ibu Hana. Ya, dia berdoa, doanya dijawab, maka Tuhan menghapus aib dalam rumah tangga. Ya, muka yang muram jadi berseri. Kemudian Ibu Hana ini mendapat kehormatan, kemuliaan. Nah, yang Penina itu, yang mengolok-olok dia, tidak ada ditulis anaknya jadi ini, tidak ada. Makanya jangan mengolok orang. Nah, dia yang ngolok-ngolok mana, mandul. Tidak ada anaknya ditulis. Dari Penina anaknya jadi ini, tidak ada. Yang ditulis dari Ibu Hana. Siapa itu? Samuel betul-betul memuliakan Tuhan. Berhasil. Nah itu. Ya, semoga kita bisa. Nah, Tuhan tolong. Jadi Ibu Hana mendapat pengangkatan dari Tuhan. Wajahnya bersih. Mendapat kehormatan, kemuliaan dari Tuhan. Nah itu yang kita cari hari-hari. Sampai wajah muram jadi bersih. Ya, ini pelajaran. Kalau di bawah jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau di atas jangan sombong. Biasa saja. Semua itu dari Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan pada Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semua. Saya ingat, ya, ketika saya baru belajar jadi hamba Tuhan, ya sama. Saudara baru belajar kerja, saya baru belajar jadi hamba Tuhan, ya sama. Ya, sama. Ompong tanya berapa kolektenya, ya jumlah yang kecil, ya, jumlah kecil, bagus, nah, begitu diberi kekuatan, bagus, teruskan ya, bagus, teruskan, kuat, teruskan, begitu, jangan dicemooh berapa, ya lah percuma kau, ya jangan, satu waktu berbalik, seperti Ibu Penina, satu waktu berbalik dia yang dicemooh, satu waktu. Mari serahkan pada Tuhan. Banyak doa ya. Kaum muda, apa yang membuat kehormatan, kemuliaan, silakan kuliah, silakan. Yang tidak bisa kuliah silakan, semua silakan. Itu yang jasmani saya tidak ikut-ikut. Tapi yang penting berusaha. Tetapi mari yang terpenting dari itu sikap terhadap firman. Ayo ditegur, dosa-dosa selesaikan. Sampai kita bisa berdoa. Hidup benar, hidup suci bisa berdoa kepada Tuhan, biar tangan Tuhan pada waktunya yang akan memberi kehormatan, kemuliaan seperti kepada Ibu Hana. Nah, rumah tangga bertahan. Makanya paling gampang, saya bilang selalu dalam kebaktian, paling gampang seorang suami tidak cocok istri pergi, paling gampang. Sama dengan saya jemaat, sana pergi, ya tapi kosong gerejanya, bukan begitu. Ayo bergumul sampai Tuhan yang meninggikan semua. Amin. Ini masalah rumah tangga, hak Ibu Hana. Ayo mungkin ya, kaum muda merasa rumah tangga ayah ibu kok begini, kok begitu. Saja, waduh kok parah rumah tangga. Saja, serasa mau lari dari rumah, jangan. Gampang. Nah sudah, tengkar terus saya lari aja. Saya gampang itu. Tapi hancur. Ayo justru dengar firman, berdoa sampai Tuhan memberikan kemuliaan, kehormatan di dalam rumah tangga kita. Amin. Hana diberi kehormatan, kemuliaan, ya, dan dalam segala hal. Nah, Tuhan memberkati. Nomor satu itu caranya, sikap terhadap firman itu kemuliaan, kehormatan dari Tuhan, dari surga. Kedua, ayo yang merasa kok sulit ayo dengar firman. Jangan ngantuk, jangan malas, ayo sungguh-sungguh perhatikan firman.
Yang kedua, Yohanes 12:26. Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa. Nah, bukan kalau hebat, kalau ini, kalau enggak hebat. Bukan, kalau melayani Tuhan, dihormati oleh Tuhan. Amin. Bukan kalau gereja besar, gereja kecil, bukan. Kalau melayani Tuhan, tapi pelayanan yang sungguh-sungguh. Jadi yang kedua, kita harus melayani Tuhan dengan tahbisan mempelai. Di mana aku berada, laki-laki, gereja itu perempuan, Yesus itu laki-laki. Di mana aku berada, laki-laki, di situ kamu berada. Mau di mana aja, berarti itu suami istri, mempelai. Nah, kita melayani Tuhan dengan tahbisan mempelai. Apa tahbisan mempelai? Tahbisan di dalam kasih. Tahbisan di dalam kasih. Nah, itu tahbisan mempelai. Yohanes 4:34. Waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur. Nah, ini tahbisan mempelai. Nah, Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, perempuan kafir di sumur. Nah, Yesus ajarkan tahbisan mempelai. Waktu itu siang hari, lapar, haus. Nah, murid-murid bagus inisiatifnya, bagus cari makanan ke kota. Tapi yang jasmani, nah ini yang salah. Seringkali seperti tadi, cari yang jasmani. Kau muda, baru gitu, korupsi itu. Supaya hebat, aku supaya baru kerja sudah mau beli mobil, korupsi akhirnya. Ini salah. Tuhan ajarkan murid-murid baik, tapi secara jasmani masih kurang. Bukan itu. Cari yang rohani, kehormatan, kemuliaan. Yohanes 4:34. Nah, 33, mari 33. 32 mulai, teruskan, mari ya. Akan tetapi ia berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ketika dikasih makanan jasmani, wah kamu salah. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. 34. Nah, murid-murid sudah curiga. 33. Oh, kedahuluan kita. Ada orang lain yang bawa rantangan, jangan-jangan. Nah, itu bawa catering. Wah, kedahuluan kita. Bukan. Tuhan mendahulukan yang rohani. 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, taat yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaan, setia. Itu aja. Jadi tahbisan mempelai, tahbisan di dalam kasih adalah taat dan setia. Sampai garis akhir, sampai selesai pekerjaan. Sampai garis akhir. Taat dan setia. Kita beribadah melayani Tuhan dengan taat dan setia sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan. Itu sama dengan memberi makan kepada Yesus. Memuaskan hati Tuhan. Bukan kalau gereja besar, gereja kecil, hebat. Wah, main musiknya hebat, khotbahnya hebat, nyanyinya hebat. Bukan. Taat dan setia itu yang dinilai dalam pelayanan mempelai. Nah, mempelai rumah tangga juga. Nah, ayo belajar kaum muda, ini calon-calon suami, calon istri besok. Belajar. Bukan kalau hebat, kaya ini, wow hebat, memuaskan Tuhan. Bukan. Kalau di dalam nikah, taat dan setia. Nah, taat sesuai firman. Nah, setia. Ayo mulai masa perkenalan, masa pacaran, taat setia. Sampai akhir. Taat setia. Makanya Om selalu sampaikan, nomor 1 tujuan menikah, tujuan berpacaran menikah. Bukan main-main. Banyak sana. Wah ya jangan, bahaya. Itu benih-benih yang tidak baik. Ya, jangan. Yang tujuannya mana? Yang kita doa sama Tuhan, kita sudah ya ditunjuk oleh Tuhan, ya 1 lah, jangan 10 ya. Nah, bukan kalau begitu, itu menyakiti orang. Nah, banyak kaum muda begitu. Belum ini, itu. Wah, ini bahaya. Ini gambaran nanti tidak puas dalam nikah. Tidak puas dalam nikah. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita.
Jangan begitu, taat setia. Dan taat sesuai firman. Sesuai setia tadi, setia. Jangan berkhianat, jangan menyangkal. Taat sesuai firman. Nah, saya selalu ajarkan. Sesuai kehendak Tuhan, satu pengajaran, satu iman. Tanya orang tua, dulu tanya orang tua. Ya, jangan belum tanya orang tua sudah jadi. Nanti orang tua tidak setuju, orang tua jahat. Nah, itulah kaum muda begitu ya, orang tua tidak ngerti saya, tidak ngerti aku loh. Kok bisa itu? Justru kalau dia setuju tidak setuju karena dia mengerti. Orang tua mengerti. Kalau tidak mengerti, wah sembarang sudah, sana sudah sembarang. Karena itu tidak mau mengerti. Nah, jangan begitu. Itu namanya mencari masalah, apalagi pengerja. Ya, sudah lulusan Lempiner ke jangan cari masalah. Masuk nikah itu masuk nikah itu sudah suatu masalah. Loh kok bisa? Lah iya, laki-laki perempuan, sudah dua mau jadi satu tuh masalah. Masalah. Nah, coba mau tidur aja sudah masalah. Umpama tidak sama. Istrinya senang gelap, tahu. Suaminya sering terang. Tidak ngerti, suaminya masuk tang terang. Istrinya masuk tang gelap. Loh, tang terang, tung gelap. Ompong pernah cerita gara-gara ini cerai. Masalah memang masuk dalam nikah. Tapi kalau masuk dalam nikah suatu masalah, kemudian kita masuk dalam nikah bermasalah lagi, wah berat sekali. Jangan. Makanya lebih baik ditolak awal, enggak apa-apa, orang tua enggak setuju aku, enggak apa-apa. Daripada nanti di tengah jalan. Nah, masalah semua. Nah itu, orang tua jahat, enggak ngerti aku, dan nah, janganlah. Ya, Tuhan tolong. Ini ketaatan, kesetiaan. Ini pelayanan membawa. Pelayanan. Ya, Tuhan tolong. Jadi bukan besar kecil gereja, bukan hebat khotbahnya, tidak hebat, main musiknya hebat, bukan, taat dan setia. Itu pelayanan. Pelayanan dalam kasih. Ya, nah Tuhan tolong. Itu memuaskan hati Tuhan. Maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Secara rohani puas, mengucap syukur. Secara jasmani juga dipuaskan. Secara rohani dipuaskan. Juga secara jasmani juga dipelihara. Lalu di mana aku berada, di situ dia berada. Disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Nah itu penyertaan Tuhan. Saja kita disertai oleh Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 31 kita disertai oleh Tuhan. Mari Roma 8. Sebab itu apakah yang akan kita katakan kepada semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Oh ini, siapa akan melawan? Kemenangan. Kalau kita disertai Tuhan, maka kita selalu menang. Selalu menang. Nah, kita selalu menang, bahkan lebih dari pemenang. Kita selalu menang bersama Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Artinya, biar kita tak berdaya, tapi kita menang atas musuh yang jauh lebih kuat. Karena Tuhan berperang ganti. Daud lawan Goliat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi karena Tuhan beserta. Kamu berperang dengan ini. Aku dengan nama Tuhan. Tuhan beserta. Daud menang. Ya, semoga kita bisa menang. Ayo, Daud menang. Daud ditinggikan waktu itu. Sampai menjadi raja. Siapa nyangka Daud ini cuma gembala 2-3 ekor kambing, domba. Kakaknya bilang, abangnya. Kalau Batak abang, kalau Jawa kakak bisa laki, bisa perempuan ya. Masnya. Masnya, abangnya, kokonya. Bilang, kok perang, perwira perang, kokonya. Ada apa? Sana pulang. Itu loh, dombamu yang 2-3 ekor itu. Sana jaga. Cuma segitu. Berapa? Tidak ada. Daud. Tetapi dia punya ketaatan, dia punya Tuhan, kesetiaan.
taat dan setia. Oh, dia menang. Daud lawan Goliat, lebih dari pemenang. Daud, dia tidak berdaya tapi bisa melawan Goliat yang hebat karena Tuhan berperang. Sampai kemenangan terakhir, lebih dari pemenang itu Laodikia. Kalau bangsa kafir Laodikia, kalau Israel Daud. Wah, bagaimana dia mendapat masa depan berhasil indah semua, bisa menjadi raja. Ini lebih dari pemenang dia. Orang tidak bisa apa-apa bisa jadi raja, luar biasa. Tapi Laodikia rohani. Wahyu pasal 3. Ini bangsa kafir, jemaat yang paling terpuruk, muntah, hanya seperti muntah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, karena dia suam-suam. Nah ini, suam-suam itu tidak setia, tidak taat, suam-suam. Tapi Tuhan bilang, ayo kalau kamu menang, ayo kamu sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh. Ayo kembali taat setia. Laodikia, Wahyu pasal 3 ya. Wahyu pasal yang ketiga, ini jemaat Laodikia saja. Wahyu 3 ayat yang ke Wahyu 3 ayat 21 ya. 20. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang duduk bersama dengan Bapakku di atas tahta. Ini Laodikia, lebih dari pemenang, paling terpuruk tapi pengangkatannya paling tinggi, duduk bersanding dengan Yesus. Nah, ini pelayaran mempelai, tahbisan mempelai, duduk bersanding dengan Yesus di tahta. Daud secara jasmani jadi raja di dunia. Laodikia secara duduk bersanding. Inilah kehormatan kemuliaan dari Tuhan. Tadi Ibu Hana, terutama dalam rumah tangga, ayo jangan putus asa kaum muda. Kalau orang tua, maafkan ya orang tua, kalau nikah orang tua belum harmonis, ayo kita ini yang harus berjuang. Jangan putus asa. Seperti Ibu Hana, ayo kita mulai sungguh-sungguh mencari kemuliaan kehormatan dari Tuhan sampai hidup benar. Hargai firman, hidup benar, berdoalah. Tuhan akan tolong nikah rumah tangga. Ada kehormatan kemuliaan dalam nikah rumah tangga. Tuhan akan tolong. Ya, semoga. Yang kedua, Daud jasmani, Laodikia rohani. Ayo dalam pelayanan melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Yang ketiga, terakhir. Satu Petrus pasal yang keempat 12 sampai 14. 1 Petrus 4, ini pengalaman Petrus ya. Saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah ini, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya, kehormatannya. Berbahagia kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bagaimana kita menerima kemuliaan, kehormatan dari Tuhan, dari surga? Harus mengalami percikan darah. Harus mengalami percikan. Sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging tanpa dosa. Sudah hidup benar tadi, sudah melayani taat setia. Sudah hidup benar suci, taat setia. Loh kalau kok menderita, ya sudah betul, sudah terakhir. Percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging bersama Yesus karena Yesus. Mungkin dalam pelayanan Sabtu yang lain ke mall, kemana kita di gereja. Kebaktian tengah minggu yang lain sudah belajar, kita masih ada di gereja. Nah ini sengsara. Belum diolok, dihina kita karena melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ini semua penderitaan karena Kristus. Ya. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah? Ya, salib, memikul salib bersama. Supaya roh kemuliaan, nah ini sumbernya kemuliaan, kehormatan. Roh kemuliaan dicurahkan atas kita. Roh Kudus, roh kemuliaan dicurahkan. Ayo malam ini. Tuhan tolong, ada roh kemuliaan, Roh Kudus. Daging yang hina ini bisa jadi mulia. Ada roh kemuliaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Tadi 14, berbahagialah.
kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya, nah ini roh kemuliaan sanggup. Apa gunanya ini? Kegunaan roh kemuliaan untuk mengubahkan kita, sanggup mengubah dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. Mulai dari berbahagia kalau kamu dinista, ini namanya kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Nah, ini mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, seperti mulai hatinya diubah, yaitu kita kuat teguh hati. Nah, kuat teguh hati. Ya, artinya ya, berbahagia sekalipun dinista dihina itu kuat teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa. Apapun yang kita hadapi, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetapi selalu mengucap syukur pada Tuhan. Nah ini hati-hati kaum muda ya. Jangan kecewa. Kecewa, putus asa itu AIDS secara rohani. Virus AIDS secara rohani. Saudara tidak punya, saya dan saudara tidak punya daya tahan tubuh. Nah rohani, daya tahan rohani. Kalau kecewa, putus asa, karena apa saja. Karena pekerjaan, karena sekolah, karena masa depan, karena perjodohan. Karena kalau kita kecewa, putus asa, kita sedang sakit AIDS rohani. Tidak punya daya tahan tubuh. Tidak punya daya tahan secara rohani. Akibatnya ya, sangat berbahaya. Itu saja, rapuh kita ya. Nah, itu akibatnya saja salah dalam keputusan. Kalau saat kecewa kita mengambil keputusan 99,9% salah. Hati-hati, salah. Dalam keadaan kecewa, ya sudah habis. Dalam pekerjaan, ya sudahlah. Wah, salah. Dalam apa saja. Kalau saat-saat kita kecewa, putus asa, lalu kita langsung mengambil keputusan, terburu-buru mengambil keputusan soal pekerjaan, soal sekolah, soal apa saja, masa depan, 99,9% pasti salah. Kita akan menyesal di kemudian. Jangan tenang, jangan kecewa, jangan putus. Selalu mengucap syukur. Kalau dalam keadaan kecewa kita ambil keputusan, habis. Salah dan akan menyesal di kemudian. Perhatikan baik-baik. Ya sudahlah. Nah, itu. Mungkin dalam ibadah kecewa, sudahlah aku berhenti sudah. Wah, mengambil keputusan. Salah. Jangan. Diem dulu. Ngomong sama Tuhan dulu. Kuatkan saya Tuhan, kuatkan. Jangan. Kalau kita ambil keputusan terburu-buru pasti salah. Menyesal di kemudian. Kita akan menyesal di kemudian. Semoga kita bisa mengerti. Tapi yang benar, ayo selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti tadi tidak punya daya tahan, pasti berbuat dosa. Keputusan yang salah, satu akibatnya, kedua pasti berbuat dosa, bahkan sampai puncak dosa. Nah itu orang kecewa, gampang diajak berbuat dosa sampai puncak dosa. Itu orang kecewa, putus asa. Nah Tuhan tolong. Tapi yang betul kita selalu mengucap syukur, itu kekuatan. Itu kuat teguh. Apapun yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh menderita bersama Engkau. Terima kasih. Kuatkan saya. Oh, orang ini tidak bisa salah. Tidak bisa digoyahkan oleh apa. Mengucap syukur. Nah, itu. Kemudian, saya kuat teguh hati itu. Saya tadi tidak kecewa, tidak putus asa, tidak berbuat dosa, tetap hidup benar, hidup suci, apapun yang dia ada. Dan tetap taat dan setia. Tetap taat setia. Apapun yang dihadapi, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Berserah, berseru kepada Tuhan. Itu kuat teguhan. Itu ada roh kemuliaan. Roh kemuliaan itu tangan Tuhan. Roh Kudus. Ada roh kemuliaan. Maka kita mengangkat tangan, berserah berseru, menyembah Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan Roh Kudus, tangan roh kemuliaan kepada kita. Hasilnya, pertama, Yosua 1 ayat 6, kita akan dipakai tangan Tuhan, roh kemuliaan akan mampu memakai kita.
Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Nah ini, tangan Tuhan, roh kemuliaan sanggup untuk memakai kehidupan dalam kegerakan Roh Kudus hujan air. Seperti Yosua masuk ke Kanaan, menyeberangi laut, menyeberangi sungai Yordan, menghancurkan Yeriko. Oh kuat, roh kemuliaan menolong kita. Tangan Tuhan, roh kemuliaan memakai kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan kabar mempelai ini, cahaya Injil kemuliaan. Kegerakan Roh Kudus hujan air, kegerakan cahaya Injil kemuliaan, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna sampai Yerusalem baru, Kanaan sama. Mulai dalam nikah, sekali lagi pembangunan tubuh mulai dalam nikah. Kuat kita. Nah, kalau mau masuk dalam nikah harus kuat, teguh hati, tahan banting. Itu syarat. Itu melayani nikah. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, kuat teguh hati. Penggemalaan kuat teguh, itu dipakai. Fellowship kuat teguh, tahan banting. Nah, itu dipakai sampai mewarisi Kanaan Israel, sampai masuk Yerusalem. Satu dipakai, sehingga tidak dipakai Babel. Kalau sudah dipakai Tuhan, tidak dipakai setan untuk membangun Babel, tidak hancur. Kedua, 1 Petrus 5, ini pengalaman Petrus. 1 Petrus 5. Pengalaman Petrus, pernah kecewa, menyangkal Tuhan. Kenal Yesus, enggak kenal. 3 kali. Ini pengalamannya dia tuang dalam surat Petrus. Pengalaman. Makanya dia nasihati pada kaum muda, sudah tunduk, taat setia aja. Sudah itu aja. Sudah apapun yang kita hadapi, sudah itu aja. Mulai dari tidak kecewa saja, kemudian tetap hidup benar, sampai taat dan setia. Sudah itu. 1 Petrus 5 dan 6 ayat terakhir. Mari. Ada satu ayat lagi, Daniel. Demikian juga kamu, hai orang muda, tunduk kepada orang tua, orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang rendah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan dengan roh kemuliaan, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Tinggal ulur tangan, taat setia, tidak kecewa, mengucap syukur, tidak berbuat dosa, hidup benar suci sampai taat setia. Sudah, tangan Tuhan diulurkan, tangan roh kemuliaan diulurkan untuk meninggikan kita pada waktu, meninggikan kita. Seperti Sadra Mesa Abednego, saya kira tidak usah ayat ini. Ditinggikan pada. Suruh menyembah patung, suruh ini. Tidak. Kalau Tuhan tidak menolong kami tidak mau menyembah patung. Tidak. Kami tetap menyembah Tuhan. Jangankan menolong, tidak ditolong pun kami tetap menyembah. Lah itu kuat teguh. Itu kamu. Kuat teguh. Tidak ditolong pun aku tetap tidak kecewa, mengucap syukur. Aku tetap hidup benar, suci, tidak berdosa. Aku tetap taat setia. Satu hamba Tuhan, satu jemaat Tuhan. Jadi teladan bagi saya. Keteguhan hati. Hamba Tuhan Opatotes. Saya ke Nederland terakhir karena beliau yang memberkati, meneguhkan nikah kami. Saya datang, sudah mau dipanggil Tuhan. Sudah. Kami menangis-nangis, dia kuat. Mempelai Tuhan. Mempelai. Dia malah tepuk-tepuk kita. Mempelai Tuhan. Mempelai. Kuat. Sudah matanya sudah putih. Putih. Mempelai Tuhan. Mempelai. Jemaat satu. Tapi bukan saya yang tanya. Pengerjatan. Sakit. Bapak. Kalau Tuhan sembuhkan Bapak, saya bangga. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, Bapak meninggal dunia, saya bangga. Saya tetap dengan. Itu belajar saya dari mereka. Kuat. Di Alkitab Sadra Mesa. Tidak ditolong pun, aku tetap menyembah. Ayo kamu muda, jangan dikit-dikit kecewa, dikit-dikit. Ayo,
ulurkan. Maka 3 orang dibuang ke api, oh habis masa depan. Tapi 4 orang yang jalan-jalan. Satu mukanya seperti Dewa. Itulah Yesus beserta. Ya, ayo roh kemuliaan meninggikan tepat pada waktu. Sadra Mesak Abednego keluar dari api. Selesai meninggikan pada waktunya, artinya selesai. Roh kemuliaan Roh Kudus sanggup menyelesaikan semua masalah. Tepat pada waktunya. Sabar, kaum muda ini banyak tak sabar. Sabarlah, tenang aja. Kalau yang jasmani itu aduh, suatu tenang aja. Sabar. Ya Om banyak pengalaman. Ya, Om tahu muda seperti kalian semua. Banyak pengalaman. Dan Om dibesarkan di keluarga yang tidak mampu. Ya, itu banyak pengalaman. Dan saya harus sabar. Harus sabar. Dan tuh kalau sudah waktunya selesai. Dan berhasil dan indah pada waktunya. Amin. Ditinggal. Berhasil pada waktunya. Yo, yang sudah di keluarga enak, baik, jangan sombong. Yang di keluarga belum ada apa-apa, jangan salah-salahkan. Ada sepupu Om, wah apa enggak bisa kuliahkan aku, orang tua percuma. Us. Saya bilang us. Jangan. Minta ampun kamu. Tiba-tiba suatu ada yang tergerak. Kau masuk apa? Saya yang biayai. Ya jadi hebat sekarang. Jadi hebat. Bisa tuh kan. Lebih mudah dari membalik telapak. Ada teman kakak saya. Dia bingung. Kenapa? Sudah mau menikah. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Orang tuanya jauh, tidak punya apa. Bingung dia. Mau kontrak pun susah. Bingung. Bagaimana? Tapi dia dengar firman. Omnya panggil. Kok di mana rumahmu? Tidak punya. Oh, Om mau pindah ke Belanda. Rumah ini tidak dijual untuk kamu. Semua seperabotannya. Bayangkan. Itu kakak saya punya teman di Surabaya. Rumah ini tempati seperabotannya saya tinggal untuk kamu. Padahal jarang ketemu. Bukan membantu-bantu, enggak. Jarang ketemu. Bisa. Bukan mengajar kita malas, enggak. Tidak, usaha tetap. Tapi sabar. Tunggu waktu Tuhan. Tetap pada waktunya dia membuat berhasil. Dan terakhir kalau Tuhan datang, kita diubahkan sempurna seperti untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan. Ya. Semoga kita akan menerima itu. Matius 24, 30, 31. Dia datang dalam kemuliaan kuasa, kehormatan, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan untuk mengangkat kita dalam kekuasaan, kehormatan, kemuliaan selama-lamanya. Tuhan beserta kita semua. Ayo, hanya ada roh kemuliaan yang kita butuhkan hari-hari ini. Ya, ada roh kemuliaan yang kita butuhkan hari-hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Segala khawatirku tadi, Dia yang membuka pintu, Dia yang mengangkat kita. Roh kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkaraku ku serahkan kepadamu. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembela, Allah pembelaku. Segala khawatirku, sampai stres mungkin seperti Ibu Hana, serahkan padamu. Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, sampai pintu surga, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi, segala perkara, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sama, yang sudah berhasil jangan sombong, tetap berada dalam tangan.
Yang belum ditolong, belum berhasil, jangan putus asa. Masih ada roh kemuliaan tangan Tuhan bisa mengangkat memeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. sekali lagi. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Harapan kita hanya satu. Tuhan yang memiliki kehormatan, kemuliaan selama, kekuasaan. Dia bisa melakukan apa saja. Dengan roh kemuliaan, dengan tangannya yang berlobat-batu, tangan yang ada. Terus cari kehormatan, kemuliaan. Di dalam firman-Nya. Ayo hargai firman. Di dalam pelayanan, hargai pelayanan sungguh-sungguh. Di dalam salibnya, ayo percikan darahnya, hargai. Di situ ada kehormatan, kemuliaan, kekuasaan. Oh haleluya, tidak bisa dihalangi apa. Lagi, tundukkan kepala pelan-pelan. Serahkan semua seperti Ibu Hana datang kepada Daud melawan Goliat. Sudah tidak sebanding, tidak mungkin. Tapi dia mengandalkan kehormatan, kemuliaan. Terus dan Sadra, Mesa, Abednego seharusnya sudah terbakar habis. Oh, haleluya. Saya merasa ada yang sangat berat mungkin. Ya waktu sudah cukup, tapi tidak apa-apa 2 menit saja. Kalau ada yang mau maju 1 orang aja, tapi jangan ikut-ikut. Tapi jangan gengsi. Kalau mau maju, haleluya. Terus, haleluya, bila Kau yang membuka. Di Surabaya, di Medan, di Jakarta, di mana-mana, di depan laptop ada Tuhan. Ada roh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut. Yang sudah berhasil tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tetap di dalam. Haleluya. Jangan mengandalkan apapun di dunia. Haleluya. Oh, ya lawas. Yang sudah gagal total jangan putus asa. Masih ada pengangkatan Tuhan. Yang sudah terpuruk, hancur dalam dosa, jangan putus asa. Serahkan pada Dia. Berjanji, saya akan bertobat Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Oh. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Hanya pengangkatan dari Tuhan. Pengangkatan dari Engkau.
kehormatan kemuliaan-Mu. Menolong kami, menolong saya hamba-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ialah masa, ialah masa. Haleluya. Oh, haleluya. Ialah masa. Terima kasih. Haleluya. Engkau meninggikan kami pada waktunya, Tuhan. Engkau tidak menipu kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami pulang dengan wajah berseri seperti Ibu Hana, tidak muram lagi. Wajah berseri. Hidup dalam tangan. Terima kasih. Terima kasih. Ada harapan baru di dalam Engkau. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Ayo, ada kesempatan mengulurkan tangan kepada Dia. Kalau tidak mampu, sebut nama Yesus. Haleluya. Angkat dua tangan. Yesus. Haleluya. Yesus. Peluk saya, peluk kami. Jangan lepaskan kami. Kami tidak mampu seperti Ibu Hana. Kami tidak mampu seperti Daud. Kami tidak mampu seperti Petrus, seperti Sadra, Mesa, Abednego. Kami tidak bisa apa-apa. Peluk kami, peluk kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Pakai kami melayani Tuhan di rumah tangga, di penggembalaan, di fellowship Tuhan. Sampai mempelai yang sempurna terbentuk Tuhan. Segala tantangan, rintangan, keterpurukan, kegagalan, dan biarlah Tuhan yang tolong. Tepat waktunya ada kehormatan kemuliaan-Mu bagi kami semua. Sampai selama-lamanya Tuhan. Gembalakan kaum muda semua dimanapun berada, Engkau tolong. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Saya merasa uluran tangan Tuhan, pengangkatan Tuhan kepada kami sampai di awan yang permai. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Di sini Surabaya, Medan, Jakarta, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Kaum muda yang sudah bekerja, berkati semua, buka jalan semua. Oh Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kehormatan kemuliaan Tuhan yang menolong. Yang mencari pekerjaan, buka jalan juga Tuhan. Kehormatan kemuliaan-Mu yang menolong. Mereka semua kasihanilah Tuhan, tolong. Yang sekolah kuliah juga belas kasihan-Mu menolong Tuhan. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, semua tolong, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Masa depan yang berhasil indah dalam Tuhan. Perjodohan terbaik, satu pengajaran dan beri ketabahan. Kaum muda beri pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau dengar seluruh doa kami. Orang tua kami masing-masing dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balas berkat. Terutama pakai dalam pengajaran benar. Tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, korban untuk Medan. Ya, terakhir untuk Medan. Mari nomor, bila kau membuka pintu. Haleluya. Segera. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu,
tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Besok pagi 6.40 kebaktian umum sini dan Patra Kuningan 14.4 Jakarta. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan membalaskan berkat, memberikan nilai tambah. Kemudian Surabaya jam 10 ya, Surabaya 10 kurang 5 ya, dimulai kebaktian umum di Surabaya ya, kurang lebih selama 1 bulan ya. Baik, jam 10 gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan menambahkan nilai tambah. Medan jam 7 tetap besok ya. Baik, malam 7 malam gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita. Baik, yang berulang tahun tanggal 5 sampai 12 Oktober. Hari ini Christine Octaviana Manik, hari ini 5 Oktober. Sakaria Nathanael Arthur, hari ini 5 Oktober. Bapak Darmono Surabaya, hari ini 5 Oktober. Bapak Andi Hartanto 6, besok. Ibu Hana Kristantin 6, Monika Kristi 6, Rina Sihiti 6, Amon Mendacan 6, Bapak Yosip Sayoko 7, Delvane Grastia Rosevelin 8, Ultanika Bapak Ferdi Arung Tasik dan Ibu Veranika Bata 8 Oktober di Nabire. Octavianus Yohanes Samuel Gaino Surabaya Yoga 8 Oktober. Okta Trinanto 9 Oktober. Ibu Dwi Margaret Kristiana 9, Farel Ricky Karet Jakarta 9, Ibu Lestari Tania, Ibu Ong King Myung Surabaya 9, Seresi Delian 10, Yoselin Kris Wijayanti 10, Vina Oktavia Winata 10 Oktober, ponaan saya. Ibu Damaris Wiwi Hindrawati Surabaya 10 Oktober, Ibu Ratna, Ibu Honglai Surabaya 10, Ibu Hareta Oktaviani 12 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ayo kita tamatkan kebaktian malam ya. Mohon pada Tuhan, Tuhan buka firman, buka jalan besok pagi, besok siang, dan besok malam. Semua bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau perlu mengajak orang tua dan lain-lain, keluarga, teman-teman yang lain ya. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat yang berulang tahun. Kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengorbanan-pengorbanan anak-anakmu balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih keluarga Pardede yang banyak memberi fasilitas dalam ibadah baik di Medan, Jakarta. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Latihan KOR di sini Surabaya, Medan, Jakarta, Engkau urapi semua, Engkau berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Besok pagi, besok siang, besok malam, setia semuanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ayo 5 detik, 10 detik, tidak apa-apa. Gunakan waktu sedikit ini, tapi hasilnya besar dalam hidup kita. Angkat 2 tangan kepada Dia. Oh, haleluya.
mencontoh Ibu Hana, stres, tidak bisa apa. Daud lemah melawan Goliat. Sadra Mesa sudah hancur, habis, tidak bisa apa-apa. Hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Oh, mengandalkan kehormatan, kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya, 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 oh, haleluya. Mohon belas kasih bagi kaum muda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.